Halo teman-teman. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang bab 8 dan bab 9. Bab 8 dan bab 9 menggunakan metode analisis. Metode analisis itu ada dua, yaitu metode gaya dan metode perpindahan. Metode gaya itu adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami atau menghitung gaya-gaya yang ada di sebuah elemen-elemen pada konstruksi. Nah, dan selanjutnya untuk metode perpindahan yaitu mencari variabel yang akan kita cari. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih melalui contoh soal. Halo semua, perkenalkan nama saya Gata Rafael, NIM 22B10017. Saya dari kelas Ansruk 02. Hai, izin memperkenalkan diri, nama saya Radula Sarimaniuruk, NIM 22B10048 dari kelas Analisis Struktur kelas 1. Halo, perkenalkan nama saya Tasya Maifalita Nugraini, NIM 22B10067 kelas Ansruk 02. Perkenalkan saya Ruth Faumia, NIM 22B10076 dari kelas Ansruk 02. Halo, perkenalkan nama saya Rebecca Ivana Stefani Pisilia dengan NIM 22B10075 dari kelas Ansruk 02. Jadi di sini kita akan menjelaskan dari bab 8. Jadi di sini kita menyediakan sebuah contoh soal. Nah, contoh soal ini kita akan bahas. Pertama, kita akan fokus A dulu dengan rumus dengan penyelesaian 2 dikali 1,5 dikali dengan 0,75 ditambah 14 dikali 4,9. Nah, angka 2 ini kita dapatkan dari beban merata. Beban meratanya itu 2 kN per M. Nah, setelah itu dikali dengan 1,5. 1,5 itu adalah jarak dari beban merata itu. Setelah itu dikali dengan 0,75. Setelah itu ditambah dengan 14. 14 ini adalah beban terpusat dan dikali dengan 4,9. 4,9 itu adalah jaraknya. Nah, setelah diproses, setelah dihitung semua, kita mendapatkan RC. Nah, RC itu totalnya adalah 8,53614 kN. Setelah itu kita menghitung RA. Nah, rumus RA ini dari FA ditambah VC. Nah, di VA sendiri itu ada 3 dan VC ada 14. Nah, setelah itu dijumlahkan, kita akan mendapat hasil RA adalah 8,46386 kN gitu. Oke teman-teman, setelah itu kita akan menghitung dari bagian M1, M2, dan M3. Nah, kita menghitung dulu di bagian M1. Nah, M1 ini kita menggunakan dari angka yang kita hitung sebelumnya, yaitu 8,46386. Nah, dikali dengan X1. Nah, X1 itu adalah arah dari kita dari titik A menuju ke titik B. Nah, setelah itu dikurangi dengan setengah dikali 2x1 kuadrat. Nah, kita akan mendapatkan hasil yaitu adalah 8,46386 x1 minus x1 kuadrat. Setelah mendapatkan hasil, kita akan menghitung M2. Nah, M2 ini kita ambil dari angka minus 14. Minus 14 adalah beban terpusat, dia turun ke bawah jadi minus. Terus dikali X2. X2 itu juga jarak dari titik D ke titik B karena kita fokusnya ke B juga. Nah, setelah itu ditambah dengan RC. Nah, RC ini dikali dengan 3,4 ditambah X2. X2 juga arahnya ke titik B. Setelah dijumlah semua, setelah ditambahkan dan dikali, kita mendapatkan hasil minus 5,46386 X2 ditambah dengan 29,022876. Setelah itu kita menghitung di M3. Nah, M3 ini karena kita cuma mengambil dari angka sebelumnya yaitu 8,53614 X3. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan ke proses setelahnya. Lalu yang selanjutnya kita menghitung pada fokus di A dengan rumus yaitu minus 1 kita kali 1,5 dengan cara bahwa beban pusat tersebut dikali dengan jarak yang ada dikurangi dengan total jarak semuanya VC sama dengan 0. Sehingga kita temukan bahwa 8,3 VC sama dengan minus 1,5. Dengan VC yang ditemukan yaitu minus 0,18072. Lalu kita menghitung VA ditambah VC sama dengan 1. Kita temukan bahwa VA yang ada menjadi 0,81928. Selanjutnya kita akan menemukan bahwa M1 sama dengan minus 0,81928 X1 dan M2 kita masukkan di minus 0,18072
dikali dengan 3,4 ditambah dengan X2 sehingga M2 menjadi minus 0,61448 minus 0,18072 X2 dengan M3 sama dengan minus 0,18072 X3. Selanjutnya di mana theta B ini rumusnya itu integral M1 kali M1 per EI kali DX1 plus integral M2 kali M2 per EI dx x2 plus integral M3 kali M3 per EI kali dx3, yang dimana rumusnya seperti di layar ini. Kita masukkan angkanya yang sebelumnya itu, yang dimana integral 1,5 sampai 0, yang angkanya itu M1 nya itu 8,46386 X1 min X2 pangkat 2 dikali kurung buka min 0,81928 X1 dibagi EI dikali DX1 plus integral 3,4 sampai 0 kurung buka min 5,46386 X2 plus 29,02876 kurung tutup dikali kurung buka minus 0,61448 dikurang 0,18072 X2 kurung tutup dibagi EI dikali DX2 plus integral 3,4 kurung buka dikali kurung buka 8,53614 X3 kurung tutup dikali kurung buka min 0,18 sekian XA per EI kali DX3, yang dimana hasilnya seperti di layar di bawah yang di samping saya ini. Kita masukkan, habis itu nanti ketemu angkanya ini min 6,93427 X1 pangkat 2 X1 pangkat 3 per 3 plus 0,81928 X1 pangkat 4 per 4 DX1, yang nanti kita turunkan terus hasilnya itu seperti di layar ini, bla 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 yang ini. Habis itu ketemu nanti min 7,80105 plus 1,03690 min 10,91125 plus 12,93651 min 60,63233 kurangi 20,21007, yang hasilnya nanti minus 85,58199. Selanjutnya kita mencari FBB-nya. Ini rumusnya ada di sini. Terus kita masukkan angkanya yang tadi kita cari di slide yang dijelaskan sama teman-teman saya tadi. Kita masukkan, yang dimana nanti hasilnya itu hasil akhirnya 0,7551 plus 1,2863 dijumlah 1,28362 plus 0,42775 plus 0,42775, yang nanti hasilnya itu 4,17786. Sekian. Jadi selanjutnya kita akan menggambar SFT. Nah, ini dimulai dari titik A dulu, itu didapatkan dari nilai VA-nya min 8,31874. Dikarenakan nilainya minus, jadi ke bawah. Terus kemudian karena ada beban merata, jadi gambarnya itu miring. Nah, itu di min 8,31874 ditambah beban meratanya itu sebesar 3, jadi total jadi min 11,31874.
Kemudian ditambah gaya vertikal di B itu nilainya plus, jadi min 11,31874 ditambah 20,48464, jadinya digambar ke atas sebesar 9,1659. Karena tidak ada beban, jadi lurus ke kanan. Nah, kemudian karena ada beban terpusat di titik D, jadi sebesar 14, jadi 9,1659 di minus 14, jadi min 4,831. Karena tidak ada beban, jadi bergerak ke kanan. Nah, ini karena nilai VC nya itu min 4,831, jadi gambar ke atas jadi sebesar 0. Selanjutnya kita akan menghitung momen maksimalnya ya teman-teman. Setengah dikali Q itu kan beban, lalu dikali L, L-nya kan penampang dikuadratin. Kenapa dikuadratin? Karena rumus. Lalu dihitung setengah dikali bebannya dikali dengan luas penampangnya dikuadratkan, yaitu didapatkan hasil 2,25 kN/m. Terima kasih. Dilanjutkan temanku. Jadi selanjutnya kita akan menggambar BMT. Sebelum menggambar, jadi dihitung luasan dari SFD-nya dulu. Nah, didapat luas 1 min 14,72811, luas 2 31,16486, dan luas 3 min 16,43594. Nah, selanjutnya ini nilai min 14,72811 itu didapatkan dari luasan 1. Nah, karena nilainya negatif, jadi ke atas, jadi berkebalikan. Selanjutnya nilai ditarik garis sepanjang 16,43595, karena ditambah dengan luas 2 nya itu sebesar 31,16486. Nah, jadi didapatkan nilai 16,43595. Nah, positif, jadi ke bawah narik garisnya. Nah, kemudian karena nilai luasan 3 nya itu min 16,43594, jadi 16,43595 min 16,43594 itu didapatkan hasil 0, jadi ditarik ke atas sama dengan 0. Oke, setelah kita menyelesaikan dari bab 8, kita akan melanjutkan latihan soal di bab 9. Nah, di sebelah sini ada sebuah soal, nah kita akan menyelesaikannya, tapi di sini ada beberapa ketentuan. Nah, di sini ada E, IAB, dan IBC. Nah, ini juga kita jangan lupa untuk mengubahnya dari MM ke M. Nah, setelah itu kita akan masuk di soal. Nah, di sini kita akan dibagi dari 2 titik, AB dan BC. Nah, itu kita pisah, yang satu beban merata, yang satu beban terpusat. Nah, ini kita akan membahas yang beban terpusat dahulu. Nah, di beban terpusat ini ada titik A dan titik B, jadi kita akan membahas PEM AB. Nah, ini ada rumusnya, ketentuannya itu minus PL per 8. Nah, dari minus PL ini kita isi minus 100,02 itu untuk beban pusatnya, karena dia putar kiri jadi dia minus, terus dikali dengan 1,5. 1,5 itu jarak dari titik A ke titik B. Setelah itu dihitung, kita mendapatkan angka minus 19,125. Setelah itu kita
menghitung fem AB yang kedua untuk putar kanannya. Yang tadi kan putar kiri, setelah itu putar kanan sama dengan yang putar kiri, cuma bedanya kita tidak pakai minus karena putar kanan itu searah dengan jarum jam, jadi tidak minus. Setelah itu di sini kita menghitung ke beban peratanya. Nah, di sini perbedaan rumus terdapat, yaitu PM BC. BC itu dari titik B ke C. Nah, itu ada minus QL kuadrat per 8. Nah, minus QL ini kenapa minus? Karena ini putar kiri, jadi kita menghitungnya dari putar kiri dulu. Nah, 19 ini kita dapat dari beban peratanya. Setelah itu dikali dengan 3,4. 3,4 itu adalah jaraknya dari B ke C, terus dikuadratin. Setelah itu dibagi dengan 12. Nah, 12 ini adalah ketentuan juga dari rumus sebelumnya. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil minus 18,3. Nah, setelah itu kita menghitung fem BA. Nah, fem BA ini positif. Kenapa? Karena kita itu putar kanan, jadi searah dengan jarum jam. Nah, rumusnya sama seperti fem BC, tapi bedanya ini plus tidak minus karena kita putar kanan. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya Tasya, mari kita lanjutkan untuk perhitungan pada momen. Momen sendiri dihitung berdasarkan 2E dikali I per L dikali 2 theta N ditambah theta F dikurangi 3C lalu ditambah fixed end moment yang bersangkutan. Lalu kita menghitung dari yang pertama, yaitu momen AB dengan rumus yang sama dengan perubahan L. L yang dipakai di sini adalah 1,5 dengan theta yang dipakai itu adalah 0, lalu C yang dipakai adalah 0 dengan FEM yang dipakai adalah minus 19,125, sehingga didapatkan menjadi 2E dikali IAB per 1,5 theta B dikurangi 19,125. Lalu dengan rumus yang sama, momen pada AB kita tinggal mengganti pada plus minus pada FEM-nya, sehingga didapatkan menjadi 4 dikali EI AB per 1,5 theta B ditambah 19,125. Lalu yang selanjutnya kita mencari momen BC dengan rumus yang sama dengan theta 0 dan juga theta F-nya juga 0 dengan C-nya 0 dengan FEM pada BC, sehingga ditemukan menjadi 4 EI BC per 3,4 theta B dikurangi 18,3. Lalu kita mencari pada momen CB, ditemukan juga sama seperti pada momen yang sebelumnya, yaitu momen BC. Setelah kita temukan pada momen semuanya, momen BA kita tambahkan dengan momen BC yang sama dengan 0, sehingga ketemu menjadi E theta B sama dengan minus seperti yang ada pada layar, yaitu minus 1001,21. Lalu kita masukkan pada rumus momen yang sebelumnya, yaitu momen AB, yaitu 2 per 1,5 dikali inersia yang ada, yaitu 2 dikali 10 pangkat minus 4, lalu dikali dengan E theta B, yaitu minus 1001,2, lalu kita minus dengan FEM yang bersangkutan, sehingga ditemukan menjadi minus 19,39. Lalu yang selanjutnya pada momen AB, kita sama juga cara menghitungnya, sehingga didapatkan menjadi 18,59. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik SVD, yang dimana titik pertama itu 51,5 yang diambil dari reaksi A, yang dimana hasil yang sebelumnya itu 51,5, terus turun ke bawah, yang dimana reaksi B-nya itu 50,5, terus habis 55 tidak ada beban sama sekali, datar, terus habis itu kita naik ke atas, yang dimana 32,4 itu hasil dari reaksi C yang atau disebut VFC yang 31,2. Habis itu kita
turun dikurangi dari beban meratanya, yang dimana beban merata dari soal itu 19 dan dimana dengan ukurannya itu 3,4 yang hasilnya 19 kali 3,4 yang hasilnya 64,4, berarti 32,4 dikurangi 64,4 yang hasilnya dimana itu min 32,2. Habis itu dari min 32,2 itu kita naikkan ke atas menggunakan angka reaksi D-nya, yang dimana reaksi D-nya di sini hasilnya 32,2, yang dimana titik terakhir ketemunya 0. Oke, jadi selanjutnya kita akan mencari BMT dengan luasan yang sudah dijelaskan grafiknya oleh Erta. Kita dapatnya dari SFT ya nilainya ya. Ini 51,5 itu didapat dari tinggi dari grafik awal tadi. Plus, maka DRU dikali oleh 0,75 itu luasnya. Selanjutnya luas 2 itu kan minus 50,5 dikarenakan dia ada di bawah, lalu dikali dengan lebarnya, maka hasilnya didapat minus 37,875. Oke, selanjutnya kita ke luas 3. Luas 3 itu kan berbentuk segitiga dan dia ada di atas, maka dari itu dia mendapatkan nilai plus, dan 1,71 itu dari lebarnya ya, 1,71 dikali 32,4 tingginya, lalu dibagi 2 karena ingat dia berbentuk segitiga, lalu didapatkan hasil 27,702. Lalu selanjutnya luas 4 dengan dia kan ada di bawah, maka dari itu dia minus 32,2 dikali dengan lebarnya 1,69. 1,69 sama 1,7 itu dapat dari mana? Nah, 1,71 itu didapat dari 32,4 dikali sama beban merata yang ada di awal tadi, dikali dengan beban merata yang di awal tadi ya, dibagi dengan beban merata yang di awal tadi, mohon maaf. Maka dari itu dia mendapatkan 1,71 untuk dengan segitiga yang ada di awal, lalu dikurangi dengan lebarnya, maka dari itu dapat 1,69. Maka didapat MA sama dengan minus 19,39 dan MC sama dengan 18,15. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan grafik BMD yang dimana kita pertama naik ke min 19,37 itu dari momen A, yang dimana momen A itu hasilnya min 19,39. Habis itu 19,39. Habis itu kita lihat ke luas, kita balik slide lagi di mencari BMD nya itu di luas 1, yang dimana tuh luas satunya itu yang di grafik SVT tadi itu yang 51,5 dikali yang panjangnya itu 0,75, yang hasilnya itu 38,6 dikurang hasil dari 19,39 tadi, yang dimana hasilnya itu 19,235 kita turunkan ke bawah yang hasilnya positif. Habis itu kita udah ketemu itu, kita hitung lagi ke luas keduanya, yang dimana luas keduanya itu hasil dari min 50,5 dikali 0,75, ya hasilnya dimana itu min 37,875, yang dari hasilnya 19,235 dikurang min 37,875 yang hasilnya min 18,64. Kita naikkan ke atas karena minus, yang dimana itu kalau BMD di atas minus, di bawah plus. Sebelumnya tadi kan SWT yang di atas plus, di bawahnya minus. Habis itu kita hitung ke titik di mana D-nya ini, yang dimana hasilnya D ini 9,1, hasilnya itu dari min 18,64 dijumlah sama luas ketiganya itu, yang dimana luas ketiganya itu bidangnya segitiga, yang dimana rumusnya alas kali tinggi bagi 2 itu 1,71 dikali 3,4 bagi 2, yang hasilnya itu 27,702. Terus nanti hasilnya itu
dari yang titik yang pertama yang 18,64 itu dijumlah sama 27,702 yang dimana hasilnya 9,1. Terus habis itu kita mencari di titik yang C ini. Yang titik C tadi itu sama seperti tadi, yang dimana 9,1 dikurang oleh luas keempatnya, yang dimana luas keempatnya sama dengan rumus yang luas ketiga itu, yang segitiga ala skala tinggi bagi 2, yang dimana angkanya itu 32,2 dikali 1,69 per 2, yang dimana hasilnya itu min 27,209. Terus kok bisa ketemu min 18,11 itu dari 9,1 dikurang dari 27,209 yang hasilnya min 18,11. Terus 18,11 ini kita turunkan sama dengan yang luas momen C-nya di mana 18,15, yang dimana kalau buat itu toleransinya 0,005. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video penjelasan kami di bab 8 di bab 9 ini. Nah, semoga video yang kami buat ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan doain ya nilai UTS kita bagus semua. Dadah.